Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Algi Faris. Di sini kelompok saya akan memaparkan materi mengenai sumber daya manusia dan job design. Untuk melengkapi tugas kelompok mata kuliah manajemen operasional yang diampu oleh Bapak Dr. Sutarmin SSIMM. Anggota kelompoknya yaitu Laila Khojaroh, Lulu Hanin Hafifah, Malihatun Nisa, Muhammad Fikri Saputra, Muhammad Algi Faris, Maulana Fatmi Hisor. Sekian, langsung saja ke materinya. Perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan staf organisasi sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahan organisasi dalam menghadapi suatu lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks. Menurut Mondino dan Bremeaux tahun 1996, perencanaan SDM merupakan proses pengkajian dan penelaah kebutuhan SDM secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan yang tersedia pada saat diperlukan. Proses perencanaan tersebut meliputi perkiraan kebutuhan sumber daya manusia organisasional dan perkembangan program untuk memastikan bahwa jumlah dan tipe individu karyawan tersedia pada waktu dan tempat yang diperlukan. Dengan kata lain, bidang pekerjaan perencanaan sumber daya manusia ini meliputi kegiatan perencanaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia: yang pertama, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa ini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang kedua, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan menduduki jabatan dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program rekrut, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan, juga dalam penilaian karyawan. Yang kelima, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Metode perencanaan sumber daya manusia. Metode perencanaan sumber daya manusia itu sendiri dikenal atas metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Perencanaan sumber daya manusia ini resikonya sangat besar. Misalnya, kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, akibatnya timbul mismanagement dan pemborosan yang merugikan perusahaan. Metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dan data, informasi, dan peramalan-peramalan dari perencanaannya. Rencana sumber daya manusia macam ini resikonya relatif kecil karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Pada metode ilmiah ini, data dan informasinya harus akurat serta analisis yang baik dan benar. Proses pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, prosedur perencanaan sumber daya manusia. Menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya, menetapkan beberapa alternatif, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada, menjadi rencana, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. B. Rencana khusus. Rencana harus menyeluruh, jelas, dan mudah dipahami karyawan. Job design. Setiap personil jelas dan tidak terdapat tumpah tindih dalam pelaksanaan kerja. Rencana harus secara jelas menetapkan hubungan kerja, saluran perintah, dan tanggung jawab. Rencana harus fleksibel dalam pelaksanaannya, tetapi tujuan pedoman dan pola dasarnya tetap. Dalam rencana harus terdapat secara jelas dan hak dan kewajiban para karyawan. Rencana harus dapat digunakan menjadi alat kontrol yang baik.
Pengertian job design. Job design atau desain pekerjaan adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Oleh karena itu, suatu perusahaan perlu memiliki sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, yang dapat merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan, dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Desain pekerjaan biasanya digunakan untuk menghadapi stres kerja yang dihadapi oleh karyawan. Selain itu, perencanaan pekerjaan atau job design adalah proses menentukan tugas spesifik yang digunakan. Metode-metode yang dipakai dalam menjalankan tugas-tugas tersebut dan cara yang bersangkutan berhubungan dengan pekerjaan lain dalam organisasi. Tujuan job design antara lain ada efisiensi operasional, produktivitas, dan kualitas pelayanan menjadi optimal, fleksibilitas, dan kemampuan melaksanakan proses secara horizontal dan hierarki, tantangan, dan prestasi menjadi optimal. Tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Integrasi kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Metode job design. Suatu organisasi atau perusahaan memiliki cara tersendiri untuk membuat desain pekerjaan untuk seluruh anggota sesuai bagiannya masing-masing. Dalam membuat job design pekerjaan, komunikasi antara atasan dan bawahan harus diperhatikan. Karena desain pekerjaan suatu organisasi dan komunikasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Inti dalam membuat desain pekerjaan adalah bagaimana membuat semua pekerjaan yang ada disusun secara sistematis. Desain pekerjaan membantu dan menjelaskan pekerjaan apa yang harus dijalankan, bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan apa yang harus dijalankan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan. Dalam job design terdapat 3 metode, yaitu job rotation, job enlargement, dan job enrichment. Suatu organisasi tidak harus menggunakan ketiga metode job design secara bersamaan, tergantung kondisi organisasi tersebut. Berikut gambaran umum tentang job rotation, job enlargement, dan job enrichment. Manfaat job design. Job design dilakukan dengan maksud to increase motivation of individual and work performance. Pekerjaan atau job merupakan pondasi untuk produktivitas organisasi dan kepuasan karyawan. Sehingga job design tidak dapat dipisahkan dengan masalah produktivitas organisasi dan kepuasan kerja karyawan. Karakteristik pekerjaan yang dicermati dalam job design sedikit banyak berpengaruh dan kinerja karyawan. Job design memengaruhi produktivitas dan quality of working life. Job design juga menempati posisi sentral yang mempertemukan karyawan dengan organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Job design yang buruk atau pekerjaan yang dirancangkan bangun dengan buruk akan mengakibatkan produktivitas rendah. Employee turnover, absenteeism, keseluruh ketidakpuasan karyawan, sabotase, pembongkaran karyawan, pengunduran diri, dan masalah lain-lainnya. Job design mengintegrasikan substansi pekerjaan atau job content, kualifikasi, dan imbalan untuk masing-masing pekerjaan sesuai kepentingan karyawan dan organisasi. Desain pekerjaan seringkali menjadi kunci penting yang memastikan karyawan termotivasi atau sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi desain pekerja.
Individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosial budaya, norma yang berbeda untuk setiap individunya dalam organisasi yang sama. Peran individu dalam organisasi sama pentingnya dengan pekerjaan sehingga SDM menjadi fokus perhatian para manajer. Teknologi yang digunakan berdampak pada desain pekerjaan. Jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik untuk menghasilkan output merupakan kendala yang menghambat kelancaran pekerjaan. B. Biaya atau anggaran. Anggaran merupakan variabel yang krusial di setiap organisasi. Manajemen harus berpijak dari sisi ekonomis organisasi. Sumber daya yang representatif harus direncanakan sebagai awal keberhasilan organisasi. Manajemen harus secara kontinu menyelaraskan manfaat-manfaat desain pekerjaan dengan pertimbangan biaya. Unsur job design. 1. Unsur organisasi menurut Handoko 2000 mempunyai kaitan erat dengan desain pekerjaannya efisien untuk mencapai output maksimum dari pekerjaan-pekerjaan karyawan. Dengan adanya efisiensi di dalam pelaksanaan kerja akan menentukan spesialisasi yang merupakan kunci dalam desain pekerjaan. Karyawan yang melakukan pekerjaan secara kontinu menyebabkan karyawan terspesialisasi yang selanjutnya dapat memperoleh output lebih tinggi. Unsur organisasi terdiri dari pendekatan mekanik berupa mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan guna meminimumkan waktu dan tenaga. Hasil pengumpulan identifikasi tugas akan menentukan spesialisasi. Pendekatan ini lebih menekankan pada faktor efisiensi waktu, tenaga, biaya, dan latihan. Aliran kerja dipengaruhi oleh sifat komoditi yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan guna menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan. Praktek-praktek kerja yaitu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan. Ini bisa berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan, perjanjian atau kontrak serikat kerja karyawan. 2. Unsur-unsur lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi desain pekerjaan adalah tersedianya tenaga kerja yang potensial, yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan pengharapan sosial, yaitu dengan tersedianya lapangan kerja serta memperoleh kompensasi dan jaminan hidup yang layak. Handoko 2000. 3. Unsur-unsur perilaku. Unsur perilaku menurut Sondang 2003 perlu diperhitungkan dalam mendesain pekerjaan. Unsur perilaku tersebut terdiri dari otonomi, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, bawahan diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas pekerjaan yang dilakukan, variasi merupakan pemarkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan atau atas pekerjaan yang rutin, sehingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalkan. Identitas tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Maka pekerjaan harus diidentifikasi sehingga kontribusinya terlihat yang selanjutnya akan menimbulkan kepuasan. Umpan balik diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mempunyai umpan balik atas pelaksanaan pekerjaan yang baik, sehingga akan memotivasi pelaksanaan. Demikian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.